kali ini saya akan memperkenalkan bagian-bagian pada mobil Toyota Avanza tahun 2014. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Taruna Remaja Abdul Basit, nomor 2202003 dari kelas MTJ 2.3. Pada kali ini saya akan memenuhi mata kuliah rekayasa kendaraan bermotor yang ditanggung oleh Bapak Badi Roda. Kita langsung pada TKP. Di sini kita ada mobil Toyota Avanza tahun 2014. Kita langsung pada yang pertama, ada rangka landasan. Untuk yang pertama, rangka landasan. Untuk rangka landasan terdapat di bagian dalam mobil. Rangka landasan konstruksi menyatu, terpisah, atau sebagian menyatu, terpisah dengan badan kendaraan. Dapat menahan seluruh beban getaran dan goncangan kendaraan, tahan terhadap korosi, dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan di bagian belakang kendaraan bermotor. Yang kedua, yaitu motor penggerak. Sebelumnya kita akan menjelaskan motor penggerak itu ada dua macam. Yang pertama, motor penggerak bakar dan motor penggerak listrik. Pada mobil Toyota Avanza ini, untuk motor penggeraknya yaitu bakar, di mana menggunakan bahan bakar yang berupa bensin atau pertamax. Dan untuk bagian motor penggerak bakar, untuk bagian tangki berada di bagian belakang. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu sistem pembuangan. Pada mobil ini dapat sistem pembuangan yaitu knalpot di bagian bawah. Dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat. Arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain. Asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang kendaraan bermotor. Pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor. Sebenarnya ada sistem penerus daya. Untuk macam sistem penerus daya ada tiga macam. Yang pertama otomatis, yang kedua manual, yang ketiga itu kombinasi antara otomatis dan manual. Pada mobil kali ini terdapat penerus daya berupa manual. Kita bisa membuktikan bahwa mobil ini menggunakan penerus sistem bagian manual, di mana pada persneling itu merupakan penerus daya bagian manual. Sistem penerus daya dapat digantikan dari tempat duduk pengemudi, yaitu tidak jauh dari pengemudi. Jadi apabila sistem penerus daya itu jauh dari pengemudi, itu akan menyusahkan pengemudi. Berikutnya, kendaraan bermotor dapat bergerak maju satu atau lebih dari satu tingkat kecepatan, di mana ketika mobil ini mau berjalan harus dimasukkan ke gigi satu ataupun lebih agar bisa jalan. Dan apabila kita akan mundur, itu harus diturunkan ke R atau mundur. Berikutnya kita langsung ke sistem roda. Sistem roda itu ada dua bagian, yaitu roda dan sumbu roda. Pada sistem roda ini terdapat kelengkapannya, ada ban dan velg dan sumbu roda. Untuk sistem roda ini harus sinkron dan tidak ada, dan harus dengan sesuai keterangan atau sesuai kriteria, di mana tidak ada yang kurang, tidak ada yang rusak. Berikutnya kita langsung ke sistem suspensi. Untuk sistem suspensi itu sama persis di samping kiri bagian ban atau roda. Itu berada di dalam, berfungsi untuk menahan goncangan atau beban, getaran, dan kejutan. Berikutnya kita langsung ke sistem alat mudi. Untuk sistem alat kemudi kita akan menjelaskan yang pertama, sistem alat kemudi yaitu roda setir atau stang kemudi dan batang kemudi. Untuk batang kemudi pada Toyota Avanza tidak terlihat karena ada di bagian dalam.
Untuk berikutnya ada sistem rem. Sistem rem ada dua macam, yaitu sistem rem utama dan sistem rem parking. Untuk sistem rem utama itu ada di bagian bawah atau di kaki. Ini sistem rem berfungsi dengan semestinya. Ketika diinjak, sistem rem itu akan menggigit atau tidak dalam sekali untuk ketika kita injak. Itu rem berfungsi dengan baik. Untuk rem parking itu berada di tengah. Itu berfungsi untuk kita parkir jauh ataupun lama, itu sangat berfungsi. Berikutnya kita langsung ke sistem lampu. Sistem lampu kita yang pertama ada lampu dekat, yaitu yang berwarna putih ataupun kuning muda. Ini merupakan lampu utama dekat. Dia berwarna kuning muda atau putih. Dan untuk lampu utama jauh itu biasanya berwarna putih atau kuning muda. Lampu penunjuk arah atau yang biasa disebut sen itu biasanya berwarna kuning dengan sinar berkelip-kelip. Ini merupakan lampu penunjuk arah atau yang biasa disebut sen. Biasanya berwarna kuning dan dengan sinar berkelip-kelip. Ini sen sebelah kanan dan itu sen sebelah kiri. Berikutnya kita langsung ke rem. Lampu rem berwarna merah, yaitu berada di bagian belakang. Lampu rem pada belakang itu menyala merah ketika lampu utama dinyalakan. Berikutnya lampu posisi depan yang berwarna putih atau kuning muda. Kita langsung cek bagian depan. Untuk lampu bagian depan, ini merupakan lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda. Ini sesuai dengan kriteria pada keselamatan lalu lintas. Lampu depan posisi itu harus putih atau kuning muda, tidak boleh lampu selain warna itu. Untuk lampu posisi belakang harus berwarna merah, tidak boleh berwarna selain merah. Kita langsung cek ke belakang. Ini merupakan lampu posisi bagian belakang yang berwarna merah. Jadi untuk lampu belakang wajib warnanya merah, tidak boleh warna putih atau kuning. Itu akan membahayakan pengemudi bagian belakang dan akan membuat rancu pengemudi yang lainnya. Kita langsung cek lampu mundur dengan warna putih atau dengan warna lain. Dan untuk lampu mundur itu biasanya berwarna putih. Pada mobil kali ini sesuai dengan kriteria, yaitu lampu berwarna putih dan berjumlah 2 kanan kiri. Dan ketika mundur, mobil tidak membuat rancu karena dia berwarna putih atau agak kuning. Kita lanjut ke lampu tanda nomor kendaraan. Untuk lampu penerangan tanda nomor kendaraan itu berada di atas nomor plat nomor. Itu merupakan lampu penerangan tanda plat nomor di bagian belakang. Berikutnya kita langsung cek apakah ada lampu isyarat. Lampu isyarat. Untuk lampu isyarat itu berada di atas lampu mundur.
itu juga berwarna kuning sama seperti lampu sen. Ini berguna untuk mengetahui atau memperingati pengemudi di belakang apakah ada bahaya ataupun kendala di bagian depan. Berikutnya ke komponen pendukung. Komponen pendukung yang pertama ada pengukur kecepatan yang biasa disebut speedometer. Kita langsung cek apakah di sini ada speedometer. Ini merupakan speedometer pada mobil Toyota Avanza. Berfungsi dengan semestinya dan nyala sesuai dengan indikator. Berikutnya kaca spion. Untuk kaca spion itu ada kanan dan kiri. Itu dari bahan kaca ataupun bahan lainnya. Berfungsi untuk melihat bagian samping kanan maupun kiri dan ke belakang. Apakah di kanan atau samping kiri atau belakang ada masalah atau ada kendala apapun, kita bisa dilihat dari pengemudi. Selanjutnya kita langsung ke penghapus kaca. Penghapus kaca ada di bagian depan. Ini merupakan penghapus kaca atau biasa disebut wiper. Untuk wiper ini masih dinyatakan bagus. Mengapa dinyatakan bagus? Karena untuk wiper karet atau karet pada penghapus kaca ini masih bagus. Tidak ada getas maupun geronjalan atau permukaan yang tidak rata. Pada video ini karetnya masih sesuai dengan kriteria atau masih bagus. Berikutnya kita langsung ke klakson. Untuk klakson itu harus menyala kencang. Itu merupakan suara klakson. Kita langsung lanjut ke spakbor. Itu spakbor mobil ini itu kecil. Itu berada di belakang mobil, di belakang ban. Ini merupakan spakbor pada mobil. Ini berfungsi untuk menghalang kotoran dari mobil agar tidak langsung ke bodi mobil, melainkan ke spakbor dulu lalu jatuh ke bawah. Saya langsung kita pada bumper. Untuk bumper pada mobil ini merupakan bumper dari bawah lampu sampai sana merupakan bumper mobil bagian depan. Dan untuk bumper bagian belakang kita langsung cek bagian belakang. Bumper bagian belakang ini aslinya tuh ini merupakan bumper bagian belakang. Melainkan untuk lebih safety kita tambahkan bumper berupa besi. Ini juga bisa untuk menahan apabila ada benturan di belakang dan bisa untuk mengaitkan semacam kereta lagi di belakangnya atau gandengan lagi di belakangnya. Cukup sekian dari saya, Taruna Remaja Abdul Wasid, untuk video pengenalan komponen kendaraan bermotor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.